welcome in my channel Kisah Romantisisme No Baper. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Pada kemana mereka? Sepi banget rumah, kayak kuburan. Gumamku sambil berjalan masuk. Namun tanpa sengaja netraku melihat kamar pintu Devi terbuka sedikit. Aku melangkah ke sana. Entah kenapa aku merasa tertarik. Ternyata mereka ada di sini. Sepertinya lagi membicarakan hal serius. Bisa dilihat dari ketegangan wajah mereka. Bahas apa sih? Jadi kepo, aku memasang telinga dengan benar-benar untuk menguping. Der, gimana saran ibu tadi? Apa kamu mau menikah dengan Devi? Lagian kalian dulu mantan kekasih. Pasti masih ada rasa di antara kalian. Ujar ibu mertua menggoda Mas Dery. Apa? Mantan? Jantungku seketika berhenti berdetak. Sakit dan perih yang kini aku rasakan bagai ditembak busur panah. Dadaku pun terasa sesak. Napasku seketika berhenti sejenak. Sedikit demi sedikit ternyata terkuat kenyataan hidup yang pahit. Berarti aku kena tipu. Kalau Devi mantan pacar Mas Dery, bukan keponakannya. Kenapa aku bodoh sekali sampai tidak tahu hal itu? Makanya aku merasa tak asing dengan wajah dan namanya. Gumamku dalam hati merutuki kebodohan. Kemudian aku kembali fokus menguping pembicaraan mereka lagi. Aku harus tahu rencana mereka apa lagi. Terlihat Mas Dery memandang Devi dengan salah tingkah. Seakan apa yang dikatakan ibunya benar. Masih ada rasa yang tertinggal. Aku tergantung Devinya saja, Bu. Terpenting dia harus mau jadi istri keduaku. Aku pun juga tidak mungkin menceraikan Karina karena dia sumber uangku. Jawab Mas Dery tegas. Gimana, Nak Devi? Devi mengangguk sambil tersenyum. Tapi aku tidak mau tinggal di sini lagi. Takutnya malahan Karina tahu. Aku juga ingin Mas Dery membelikan rumah seperti rumah ini. Dan aku juga ingin mobil yang bagus seperti mobilnya Karina. Jawab Devi. Mobil? Rumah? Emangnya Dery punya uang? Halo, semua ini hartaku. Tak ada sedikit pun harta dia. Lihat saja, aku akan memberi kejutan di hari pernikahan kalian. Batinku dalam hati. Ya, soal itu gampang. Terpenting kau bisa ngasih cucu buat aku. Aku akan memenuhi permintaanmu. Tidak kayak si Karin tuh, mandul. Mendengar celotehan ibu mertua membuat mereka tertawa. Seakan itu lelucon yang sangat menarik. Kalian akan menyesal telah melakukan ini padaku. Umpatku dalam hati sambil mengepalkan kedua tangan. Oh, enaknya kalian nikahnya kapan nih? Tanya ibu mertua dengan semangat. Gimana kalau kita menikah seminggu lagi? Tapi kita hanya bisa nikah siri saja. Kalau nikah negara tidak bisa, harus dapat izin Karina terlebih dahulu. Kalau minta izin sama dia kan serem. Dia galak mengalahi Mbak Kunti. Haha. Sahut Mas Dery sambil ketawa. Iya, benar juga kamu Dery. Tapi walaupun begitu dia bodoh banget kita bohongin. Ya, mungkin karena cinta mati membuat dia buta. Timpal ibu mertua. Sudahlah, pokoknya ini deal ya, seminggu lagi. Iya, kita setuju. Jawab mereka berdua kompak. Kalau begitu, ibu balik ke kamar dulu. Mau bobok cantik, semoga mimpi indah. Ibu mertua beranjak dari duduknya, membuatku bergegas pergi dari situ. Namun, baru naik 2 anak tangga terdengar suara ibu mertua memanggil, membuat diriku menghentikan langkah. Mampus aku, apa mungkin mereka tahu kalau aku nguping? Batinku dalam hati. Karina, kenapa kamu diam saja ibu panggil? Seru ibu mertuaku. Iya bu, ada apa? Tanyaku balik sambil menoleh ke arah mertuaku. Kamu habis belanja ya? Katanya tidak punya uang, tapi belanja sebanyak itu. Kamu bohongi ibu kan? Ibu mertua memicingkan mata melihat barang belanjaan di tanganku. Aku mau belanja atau enggak, itu juga bukan urusan ibu. Lagian, aku menggunakan uangku sendiri bukan ibu. Jadi, ibu tidak usah berkomentar. Kalau ibu mau belanja, silahkan. Aku tidak melarang asal pakai uang ibu sendiri. Sinisku lalu kembali berjalan ke anak tangga. Karina, sudah mulai berani ya sama ibu? Teriak ibu mertua kesal. Tapi tidak aku hiraukan, malahan aku memilih melambaikan tangan. Sayang, kamu baru pulang? Wah, tumben kamu belanja banyak banget. Pasti kamu punya uang banyak kan? Ucap Mas Dery sambil duduk di sampingku. Aku memutar bola mata dengan malas.
Ya begitulah, aku ingin sesekali memanjakan diri. Masa kerja terus tapi tidak bisa menikmati hasilnya? Iya, benar sekali. Aku juga senang kalau kamu senang. Oh iya, Rin. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ucap Mas Dery sambil memandang takut-takut. Ngomong saja Mas, sebelum dilarang. Jawabku seraya tersenyum kecut. Gini, Rin. Rencana, aku mau buka usaha sendiri buat sampingan. Kamu tahu sendiri, gaji di kantor tak cukup untuk memenuhi keluarga kita. Keluarga kita? Keluarga kamu kali Mas, aku saja tidak pernah kamu beri nafkah. Terus maksud kamu gimana nih? Hehe, iya. Aku boleh nggak meminjam uang kamu 800 juta? Pasti kamu punya kan uang segitu. Ayolah sayang. Bujuk Mas Dery sambil menarik-narik lenganku, seperti anak kecil yang minta jajan. Maaf Mas, aku tidak punya uang sebanyak itu. Jika mau buka usaha, kamu harus cari modal sendiri, tidak meminta aku terus. Aku uang juga harus buat modal putar balik. Kalau begitu, gimana kalau aku pinjam sertifikat rumah ini? Mas Dery menaikkan kedua alis menunggu jawabanku. Aku langsung berdiri membelakanginya. Aku tidak bisa memberikan sertifikat itu padamu. Kamu kan bisa menggadai sertifikat rumah ibumu. Kamu juga kan yang dulu membelinya. Kalau sertifikat rumah ibu, paling uangnya dapat sedikit, tidak sampai dana yang harus aku keluarkan. Ayolah sayang, aku janji setelah usahaku ini berhasil, aku akan mengembalikan uang itu 2 kali lipat. Kekeh Mas Dery sambil memelukku dari belakang. Biasanya aku akan luluh dengan rayuan maut suamiku atau rengekannya. Akan tetapi tidak untuk sekarang. Aku malah semakin muak dengan tingkahnya. Aku melepaskan pelukannya. Aku tetap dengan keputusanku. Tidak. Kamu jahat, Karina. Apa kamu sudah tidak cinta lagi sama aku? Aku kecewa sama kamu. Mas Dery keluar kamar sambil menutup pintu dengan kasar. Maaf Mas, aku tahu uang itu tidak kamu gunakan untuk usaha, melainkan untuk modal nikah dengan perempuan lain. Lirihku sambil memandang jendela ke arah luar. Karina sekarang bukan Karina dulu. Kau gampang bodoh-bodohin. Tunggu cerita lainnya di jam 5 sore. Bye-bye.